Halo, perkenalkan nama saya Hazel Divano Elasa. Saya Dava Malik Asmi. Saya Aloysius Fernando. Saya sudah nanung dulu. Kami dari kelompok Bemoraktif SMP RFG Napacis. Video ini kami persembahkan untuk teman-teman, guru, dan warga negara Indonesia. Video kami kali ini menceritakan tentang tradisi Jawa yang sudah tersebar luas di Indonesia. Nah, kita bisa melihat dialog bahasa Jawa, kerajinan gerambah dan sabun, serta permainan musik dengan alat-alat musik sederhana dan cara memainkannya. Yuk kita lihat bersama-sama. Ing sawajining dina ing tanggal 5 bulan Jawa, mulut ana bocah loro mlaku ing alun-alun lor Yogyakarta. Bocah loro kuwi mau jenenge Nando lan Dava. Pak, kok rame banget ana acara kok kuwi? Oh, kuwi acara rangkaian masa malam laga sekaten, Bro. Pak, sekaten kuwi apa to? Sekaten kuwi tradisi Jawa sing ana ning Jogja lan Solo. Biasane dinggo acara lahirane Nabi Muhammad tanggal 5 Jawa wulan Ulur. Nah, diawali acara pasar malam lan ditutup acara grebeg ulut ning halaman Kraton Jogja. Oh, ngono kuwi. Mesti apik lan menarik ya. Yo do mesti apik. Yo nyoba-nyoba karo mlaku-mlaku omok ana apa wae ning jero pasar malam. Ayo Pak, selak pengen ngerti. Do ning pasar malam iki ana macem-macem dolanan karo panggung hiburan. Apa wae Pak dolanane? Ana komedi putar, biangala, kora-kora, karo ombak banyu. Akeh ya Pak dolanane. Mesti nyenengke lan seru. Yo ning kono yo ana wong dodolan kerajinan karo saka grambah. Grabah iku apa Pak? Grambah iku kerajinan lunak sing digawe saka lumpung utawa tanah liat kuwi lho. Oh, ngono Pak. Apik-apik ya ana vas, guci, celengan lan masak-masakan. Oh ndo, apik to? Iya Pak, apik. Mas, kula mundhut celengan kali vas, regane pinten nggih? Gawene saka apa, Mas? Yo Dik, kali ini reganipun 13.000. Saya akan menjelaskan pengertian gerabah menggunakan bahasa Indonesia. Gerabah adalah salah satu alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat. Biasanya pada proses akhir, gerabah dibakar dengan suhu rendah menggunakan jerami atau sabut kelapa. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Terus ada tiga teknik pembuatan gerabah, yaitu teknik pijat, teknik pilin, dan teknik lempeng. Kurang lebih seperti itu. Niki Mas artonipun. Matur nuwun kawruhnipun Mas. Kae panggung atraksi ana apa wae pentase, Pak? Oh kuwi to. Ning panggung kae ana pentas tari daerah lan ana musik perkusi sing menarik ndo. Ayo Pak cebotaken Mas sing ning kono kae. Mas, musik perkusi niku napa nggih? Saya akan jelaskan instrumen perkusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Instrumen perkusi pada dasarnya merupakan benda apapun yang dapat menghasilkan suara, baik karena dipukul, dikocok, digosok, diadukan, atau dengan apapun yang dapat menghasilkan getaran pada benda tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menyanyikan lagu Lir Ilir. Lir Ilir adalah tembang dolanan atau lagu daerah Jawa Tengah. Tembang Lir Ilir diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada awal abad ke-16. Wah, sae nggih Mas. Matur nuwun. Kawruhnipun bab musik perkusi kala wau. Wah, komplit ya, Pak. Yo ndo terus ning kono kae yo ana gamelan keraton kang ditampung ana ing Masjid Agung Jogja. Sungguh sadurunge sekaten. Wah, komplit ya, Pak lan endah tradisi Jawa kuwi. Yo bener ndo, engko pas tiba gene sekatenan ana gebuk maulud Nabi utawa kirab gunungan ndo.
Matur nuwun ya Pak, aku diwenehi kepinteran bab tradisi lan budaya Jawa kang endah lan apik. Jan aku kesel sing mubeng-mubeng, nanging atiku seneng. Yo Pak, bali. Ya udah foto-foto. Ya wes ayo balik. Sawise mubeng-mubeng nonton pasar malam, bocah loro kuwi mau banjur bali ning omahe dhewe-dhewe. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gerabah secara lengkap dan rinci yang pastinya. Gerabah adalah salah satu alat dapur yang digunakan untuk memasak dan sebagainya, yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Contohnya yaitu kendi dan belangga maksudnya. Biasanya gerabah dibuat untuk memenuhi alat-alat dapur. Kerajinan gerabah di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Neolitikum, yaitu zaman prasejarah atau zaman batu baru sekitar 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Gerabah juga dikenal dengan istilah tembikar atau keramik. Proses akhir pembuatan gerabah adalah pembakaran suhu rendah menggunakan jerami atau sabit kelapa. Ada 3 macam teknik pembuatan gerabah, yaitu 1. Teknik pijat. Teknik ini dilakukan dengan tangan sendiri dan tanah liatnya itu ditekan-tekan sesuai selera atau bentuk yang kita inginkan. 2. Teknik pilin. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara dipilin atau dipelintir tanah liatnya, lalu dibentuk menyerupai cacing panjang. Kemudian kita bisa membentuknya sesuai keinginan kita. 3. Teknik lempeng. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara dilempengkan dulu tanah liatnya, kemudian dibentuk sesuai keinginan yang kita inginkan. Oke, saya akan berbagi ilmu seputar kerajinan yang terbuat dari sabun. Kerajinan sabun dari sabun biasanya berbentuk macam-macam, bisa hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Ada 2 teknik untuk membuat kerajinan sabun ini. Pertama, teknik ukir, dan teknik kedua teknik leleh. Teknik ukir biasanya dilakukan secara perlahan tapi pasti. Langkah-langkahnya, pertama, kita buat kerangkanya terlebih dahulu, lalu kita bisa mengukirnya secara perlahan dengan pasti. Kedua, teknik leleh. Teknik leleh merupakan teknik yang biasanya dilelehkan dulu sabunnya, setelah itu dicetak. Ya, seperti itu. Oke, di sini saya punya satu contoh sabun yang saya buat sendiri. Ini dia berbentuk gajah. Ini saya buat dengan cara teknik ukir. Nih. Bagus kan? Oke, bagus. Di sebelah kiri saya ini ada beberapa foto contoh dari kerajinan sabun dan langkah-langkah untuk membuat sabun ini. Di sebelah kiri saya sudah ada fotonya. Terima kasih. Di sini saya memainkan kendang ciblon atau sering disebut sebagai kendang batangan. Kendang ciblon memiliki karakteristik suara yang lebih tinggi daripada kendang pada umumnya. Di sini saya menyanyikan lagu Lir Ilir. Lir Ilir adalah lagu atau tembang dolanan dari Jawa Tengah. Lir Ilir diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada awal abad ke-16. Kami dari kelompok Moratif mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like,